Shalom semua, selamat pagi. Boleh bertemu lagi dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Gembala memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Terima kasih Alan dan Papa Mamanya Grace, tadi saya ketemu mereka luar biasa. Hebat, tetap kuat. Maaf yang gak kenal Grace, nanti saudara cari tahu. Dalam pergumulan Bapak Ibu Gembala, Tuhan memberikan 3 kalimat yang kita akan belajar. Upreach, inreach, and outreach. Artinya hubungan dengan Tuhan, upreach, hubungan ke dalam sesama kita, dan hasilnya menjangkau keluar. Dan itu kerinduan yang ada. Nah, pagi ini kita akan belajar tentang upreach. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Saudara, semua kita tidak akan pernah meragukan tentang doa. Dan itu sudah kehidupan kita sehari-hari. Tetapi ada sebuah konsep doa yang Tuhan rindu kita memilikinya, yang upreach, yang bisa betul-betul menyatu dengan Tuhan. Nah, mungkin ada beberapa di antara saudara berkata, doa kok diajari, aku setiap hari melakukan itu. Betul, tapi hari ini kita akan coba mengerti. Saya percaya hampir semua kita itu pernah dengar, pernah mengucapkan, pernah diterangkan kata El Shaddai. Ya, buat kita nggak asing. El Shaddai. El itu dari kata Elohim, Shaddai. Itu dalam bahasa Ibrani, Shaddai-nya itu buah dada. Aneh bukan? Mengapa salah satu dari sekian banyak nama surga ada El Roy, ada El Shalom dan semuanya ya. El Shaddai dalam Ibrani itu menunjukkan Tuhan. Jangan ragu-ragu. Coba ayat ini dulu keluar, Ulangan 32 ayat 18. Bahwa dia itu El Shaddai yang artinya mama, karena kalau pakai bahasa Indonesia kurang bagus kedengaran. El yang bertetek banyak, kan jelek bukan? Tapi ini mama. 18. Saya baca di mana nih? Gunung batu yang memperanakan engkau telah kau lalaikan. Musa, hubungannya apa di surga? Gunung batu El Shaddai itu yang maaf, dia mama atau papa? Mama, enggak usah ragu-ragu. Dan telah kau lupakan Tuhan yang melahirkan engkau. Masih sedikit sekali gereja dari Yahweh itu seorang mama. Masih ingat Yesaya
Proskuneo dalam bahasa Indonesia itu luar biasa. Yang belum punya anak pasti tahu. Yang belum tahu hari ini harus. Semua bayi saudara pertama kali kalau doa itu seperti bayi yang tidur, seperti anak di bawah 5 tahun mau tidur dan cari wajah mamanya atau papanya dan dijamah. Itu sedekat itu. Tiba-tiba Roh Kudus itu menyadarkan. Saya percaya belum semua kita pengen sedikit yang tahu. Itu tahun 79. Waktu itu saya sudah pelayanan anak-anak, saya ngurus bayi juga banyak. Tiba-tiba tersadar, tolong jawab. Setiap kita yang sedang gendong bayi, kepalanya di tangan kiri kita atau tangan, walaupun tidak. Jawab yang lain. Kiri. Tiba-tiba, iya. Walaupun tidak, nggak enak kalau Tuhan Kidung Agung 2 ayat 7. Betapa saya nggak menangis karena saya pikir sepele. Oh, ayat 6, maaf, ayat 6, saya salah. Kidung 2 ayat 6. Ayo 1, 2, 3. Nangis. Ada apa? Hanya gendong bayi. Mau orang nggak silakan. Tapi tolong ketahui, di antara jutaan judul buku di dunia, jutaan judul buku, sejak mesin cetak pertama ditemukan oleh saudara kita namanya Johann Gutenberg. Gara-gara Alkitab dia menemukan mesin cetak. Nulis Alkitab pakai tangan. Nah kalau ada sukarelawan atau volunteer saya bayar loh saudara. Saya itu ingin tahu kalau nulis pakai tangan kejadian sampai Wahyu itu berapa tahun. Saya itu ingin tahu. Udah gak usah tulisan bagus, pokoknya nulis. Nah hari itu terjadi lawatan Tuhan. Ketika Martin Luther dipakai Tuhan untuk merombak gereja. Maka permintaan Alkitab itu tak terkendali.
Bayangkan orang minta Alkitab dan tidak ada mesin cetak. Alkitabnya ditulis pakai tangan. Coba bayangkan sebentar. Maka Johann Gutenberg berdoa begini, Tuhan, berikan aku sesuatu supaya firman ini segera bisa didistribusikan ke banyak orang. Nah, sesuatunya apa? Kan nggak mungkin Johann Gutenberg. Anak-anak muda cari di Google. Nama itu Johann Gutenberg, orang Jerman. Dan mesin cetak asli itu yang pertama ditemukan masih ada di kota Mainz di Jerman. Dia bisa bilang minta mesin cetak, nggak ada. Sekian lama dia membuat penelitian dengan hikmat Tuhan, berkali-kali salah. Akhirnya seorang temannya pengusaha dari Austria memberikan modal, maka ditemukanlah mesin cetak pertama di dunia. Saudara ngerti? Berarti buku cetak pertama yang dicetak di mesin cetak pertama itu apa? Dahsyat. Dahsyat. Bayangkan kalau nggak ada mesin cetak, kita jadi bodoh semua ini. Dan dari mesin cetak berkembang ke mesin tik, terus telegram, terus komputer sampai hari ini. Nah, sejak ditemukannya mesin cetak pertama sampai hari ini, ada sekian banyak juta judul buku, bukan buku. Oh, terpujilah Engkau Bapa yang dahsyat. Ternyata di antara jutaan judul buku, hanya satu buku yang memberitahu bahwa menggendong bayi harus di tangan kiri kepalanya, supaya tangan kanan belum. Saya bersyukur kepada Tuhan, setiap kali Dia memberikan saya pewahyuan dengan kebenaran, Dia pasti menunjukkan saya fakta ilmiah, dan ini menarik. Wah, saya makin suka belajar firman karena ada fakta ilmiah. Nah, saya tunggu ilmiahnya kepala bayi di tangan kiri dan tangan kanan belum itu apa? Bulan Juli tahun 81. Pertama kali saya keluar langsung ke Los Angeles, harus transit Singapura. Waktu itu belum ada yang direct, harus nginap dulu. Saya bersyukur, saya berutang kepada seorang hamba Tuhan. Dia masih ada, kemudian 80-an sudah. Dr. Adi Sutanto, pendeta. Dia ketua sinode JKI. Nah, saya berutang pada hamba Tuhan ini karena dia mengajak saya pertama kali ke luar negeri. Saudara, karena harus nginap semalam di Singapura, itu pertama kali saya tahu Orchard Road. Jangan tertawa ya, kampungan betul saya. Dan yang lucu itu di benak saya, apa yang ide saya? Saya tuh kagum lihat supir taksi tahun 81 loh, Ustaz. Tiba-tiba saya ngomong pada Pak Adi, kalau saya punya duit banyak, saya ingin bawa supir taksi Jakarta itu ke Singapura, saya belajar tertibnya itu loh. Pak Adi tertawa. Saudara. Nah, pas jalan-jalan di Orchard Road, saya tuh melihat sebuah iklan, pakai bahasa Inggris ini ya. Inilah satu-satunya bantal bayi di dunia. Dijamin bayi Anda akan tidur nyenyak kalau pakai bantal ini. Wah, tertarik juga ini. Karena saya suka ngurus banyak anak-anak. Saya dekati, saudara. Apanya yang spesial? Saya kembali menangis. Di depan toko itu, Pak Adi dekatin saya. Pertanyaan pertama, Pak Daniel kehilangan uang ya? Karena nangis di Singapura. Enggak. Waktu itu enggak ada Alkitab di handphone, tahun 81. Alkitab kami ada di hotel. Saya lihat iklan ini, kenapa? Ternyata di bantal bayi itu yang ada cekungan tengahnya dan ada tombol tipis. Begitu kepala bayi nempel, menyenggol tombol itu, terdengar rekaman detak jantung. Tahu maksudnya? 9 bulan 10 hari kita semua di perut mama, hanya satu suara yang tidak pernah berhenti 24 jam sehari 7 hari seminggu, detak jantung mama.
Bagaimana saya nggak nangis? Kenapa di tangan kiri? Jangan bilang jantungku di kanan. Awas, bermasalah itu jantung di kanan. Loh, nangis gak saudara? Karena jantung di kiri. Wih, bayangkan sederhana ini tertulis di kitab suci. Saudara, luar biasa. Kok gak ada yang amin? Kok gak ada yang amin? Harusnya, wih telat. Harusnya dari tadi itu. Oh, banyak lagi. Sayang. Oke, satu lagi ya untuk saya buktikan. Nova, gak usah terlalu jauh di situ. Cucu saya nangis itu. Situ aja. Satu lagi. Apa yang terjadi di dunia ini kalau nggak ada sanitasi? Cepat jawab. Kalau nggak ada sanitasi, ayolah, saya cepetan. Kotor, apalagi yang belakang-belakang. Bau, apalagi jorok. Apa Pak Petrus? Banyak kuman. Nah, ini hampir betul. Jawabannya, kalau dunia nggak ada sistem sanitasi, kita nggak ada di sini hari ini, belum lahir mati semua. Saudara, literatur tertua yang pernah ditemukan oleh manusia, tulisan siapa tentang sanitasi? Tulisan Musa. Bayangkan, untuk BAB aja Tuhan ngatur ribuan tahun yang lalu. Ayo kita baca ayatnya. Ulangan 23 ayat 12-13. Orang Jakarta bilang gila ini, kan orang Jakarta orang gila, gila. Ini luar biasa. Masa surga sampai ngurusin sanitasi ribuan tahun yang lalu? Ulangan 23 ayat 12-13. Kenapa Tuhan tunjukkan ini? Supaya kita upreach, artinya kita sedang menyedot hidup Tuhan. Mana? Di luar perkemahan itu kan dulu pakai tenda, bukan dan rumah permanen. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Di luar perkemahan itu haruslah ada bagimu suatu tempat di mana engkau pergi kada. Nah, maaf, ini bahasa Melayu. Kita nggak ngerti kada hajat itu apa. Ganti aja BAB langsung, sudah nggak usah bingung. Saya ulangi ya, keren Bapak. Di luar perkemahan itu harus ada bagimu suatu tempat kemana engkau pergi untuk BAB. Ayat 23. Ayat 13. 1, 2, 3. Di antara perlengkapanmu haruslah ada padamu sekop kecil, dan apabila engkau jongkok BAB, haruslah engkau menggali lubang dengan itu. Saudara, ketika pertama kali Roh Kudus mewahyukan ini, saya tertawa terbahak-bahak. Ternyata Papa nggak pernah iseng loh. Kok nggak amin lagi? Ini kan luar biasa. Sampai hari ini tidak pernah ditemukan buku lain yang lebih tua dari tulisan Musa. Sanitasi itu diatur oleh surga. Haleluya. Kok cuma satu, yang lain bagaimana? Sayang waktunya saudara. Woi, tepuk tangan. Oh, Papa engkau luar biasa. Diatur. Maka itu 5 kitab Musa, Kejadian sampai Ulangan, itu adalah hukum pertama di dunia. Sebelum menulis 5 kitab ini, maka dunia berlaku hukum rimba. Jadi yang kuliah hukum pasti akan tahu. Di semua fakultas hukum negara mana saja, negara ateis, negara komunis sekalipun, mereka mengakui the oldest literature about law adalah tulisan Musa. Maka itu dalam sejarah dunia, nama Musa itu pasti disebut dengan the lawgiver, orang pertama yang memberi hukum. HAM ada di Ulangan 20. Tanah apa? Politik pemerintahan. Satu lagi sebagai
mengajarkan ini kalian tertarik mencintai Alkitab, bukan sebagai buku sejarah, buku membosankan, tapi buku yang luar biasa. Karena di dalamnya, tepuk tangan lagi, di dalamnya ada yang luar biasa. Satu lagi supaya saudara makin kagum. Sebelum ada negara demokrasi yang republik, dulu pemerintahan dunia dipegang oleh sistem apa? Kerajaan, monarki. Dan 80% lebih kalau monarki itu pasti sadis dan kejam. Kapan pertama kali runtuh sebuah kerajaan dan akhirnya kerajaan lain runtuh? Revolusi Perancis 1778. Ketika digulingkan oleh rakyat, monarkinya runtuh, maka jadi negara Republik Perancis sampai hari ini. Nah, Indonesia termasuk. Saya tanya, di dalam negara demokrasi ada 3 lembaga penting. Itu sebabnya disebut demokrasi, dipegang oleh rakyat. Lembaga apa itu? Cepetan ayo. Ayo yang pernah sekolah apa lupa? Ya, yudikatif, eksekutif, legislatif. Urutannya harus betul. Harus yudikatif dulu, kan ini hukum. Setelah itu baru legislatif, pembuat undang-undang, dan baru eksekutif pemerintah. Suara kaget. Literatur tertua itu adanya di Alkitab tentang 3 lembaga. Kalau kata republik itu dari Roma. Dan itu nggak ada di Alkitab. Tapi 3 lembaga tinggi ini tertulis jelas. Yesaya 33 ayat 22. Bagaimana kita nggak mengakui ini kebenaran? Diamlah. Tuhan ampuni anakmu nyetela terus jawabnya. Lihat Yesaya 33 ayat 22. Yesaya menulis ini 800 tahun sebelum Kristus lahir. Sebab Yahweh ialah, nah ini yudikatif. Yahweh ialah yang memberi hukum bagi kita, legislatif, MPR, DPR. Koma? Ini cara penulisan. Saudara, tanda baca di Alkitab itu punya pengertian dahsyat. Masih ingat Matius 5:18? Langit bumi sebesar ini bisa lenyap, tapi 1 titik dari firman tidak akan lenyap sebelum digenapi. Saudara perhatikan bedanya. Yudikatif pakai koma. Legislatif bukan koma, tapi titik koma. Ini perbedaannya. Karena yang diberi titik koma itu jauh lebih penting daripada yang sekedar koma. Dan siapa yang titik koma? Yahweh ialah, baca, Raja kita. Ini eksekutifnya. Koma lagi. Dari 3 lembaga plural menjadi singular, tunggal. Dia. Siapa dia ini? Negara. Ketika 3 lembaga ini kompak dan bersatu, maka negara akan menyelamatkan rakyat. Ini ilmu politik yang keren sekali. Tepuk tangan lagi, luar biasa. Ayat yang pendek ini sudah tertulis hampir 3.000 tahun yang lalu. Dan tetap up to date, relevan sampai hari ini. Gendong bayi di tangan, membantah. Kalau saudara mau ngelawan firman terus. Ngerti maksud saya? Capek nanti. Sekarang bisa bayangkan betapa hebatnya firman ini. Soal makanan hebat lagi sayang waktunya. Musa adalah orang di dunia yang menuliskan apa yang boleh dimakan dan apa yang nggak boleh dimakan. Nah cuma ini loh masalahnya. Itu enak-enak.
Ini masalahnya kenapa? Dia buat kok enak semua. Coba buat yang gak enak, kita gak makan. Maka itu dunia kedokteran berkata, you are what you eat. Artinya 80% penyebab orang sakit karena mulutnya rakus. Dah itu aja. Setuju? Dan itu kembali firman yang mengajarkan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Setuju? Tidak ada perusahaan obat terkenal apa berani menjamin inilah obat yang manjur. Nggak ada yang berani, takut dituntut. Ternyata obat yang manjur ada di hidup kita. Hati yang gembira. Maka itu orang gila jarang sakit. Udah gitu saja caranya ngerti. Betul? Orang gila itu nggak pernah stres loh. Nggak punya ATM, nggak perlu gosok gigi, tidur sembarangan. Maaf. Nah itulah lagi luar biasa firman. Oke. Syadda itu artinya buah dada. Dan Tuhan yang adalah Papa adalah Mama di satu. Kenapa kita nggak boleh panggil Mama kami dalam surga? Tunggu dulu. Kalau punya anak perempuan, ini penjelasannya. Kalau perempuan, jangan sibuk cari sebab nama. Kalau dia menikah dengan orang namanya Bambang Gepeng, maka yang Yohana Priscilla Angelina, mengapa dia nggak boleh panggil mama kami? Sebab yang punya nama itu kepala. Istri sering rumah tangga kacau dan sering ribut karena ada dua. Maka itu keluarga otak-otak. Jangan terus. Jadi istri itu punya otak enggak sebetulnya? Enggak punya. Karena otaknya di kepala suaminya. Siapa bilang istri punya otak? Enggak ada. Baru ngerti kok. Maka itu kenapa Alkitab memberi peraturan harus. Nah, tapi suami nggak punya perut, jangan sombong. Lo serius? Yang selalu saya beri penilaian dalam semua pernikahan. Pernikahan yang harmonis sebelum menikah. Suami ini masih singlenya. Nggak suka yang dijadi kesukaan istrinya. Aneh sekali ini. Dan saya ngalamin. Begitu menikah, seleranya suami berubah, ikut istrinya. Karena perutnya cuma di istri. Selera masing-masing. Ada yang berarti satu punya perut dua. Rumah tangga seperti itu. Kita belajar jujur. Pokoknya suami istri yang rajin bertengkar. Ada enggak? Loh, saya tanya ada enggak? Saya tanya. Ya, saudara punya bener kenapa? Ya enggak. Banyak keluarga rajin. Suami istri hobi kejar-kejaran terus. Sampai anaknya yang capek ngeliatin. Keluarga itu. Maka, oke kita kembali. El Shaddai. Dalam bahasa Inggris, siapa? Karena kalau di Indonesia kan nggak bagus. Anak yang sedang menyusu mamanya. Tahu bahasa Inggris pakai kata sucking. Saudara terindukan upreach. Dia mau kita nyedot dia. Ya,
Dan tidak ada di dunia selain Yahweh Tuhan kita yang berkata, sampai masa tuamu aku tetap, sampai masa putih rambutmu aku. Apakah Tuhan nganggur gendongin emak-emak engkong-engkong itu? Loh, aneh bukan? Makanya masa tuamu aku menggendong kamu. Ternyata bagi Bapa di surga, setua apa kita tetap dianggap anak. Haleluya, oh luar biasa. Sampai masa putih rambut, bayangkan. Saya jamin di buku apa saja tidak akan ketemu Tuhan yang seperti Bapa kita. Maka itu kalau dia gendong kita dan nyedot hidupnya. Yohanes 10. Maaf, 90% gereja salah menerjemahkan ayat ini. Yohanes 10 ayat 10. Inilah upreach, selalu mencari Tuhan. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Siapa dia? Setan. Titik koma. Supaya kita mempunyai hidup. Stop dulu. Tolong yang masih ngaku khotbah ini uang bertobat. Enggak ada kata uang di sini. Yang ngomong ini uang, pasti orang itu mata duitan, gitu aja sudah. Hidup dalam nama Yesus. Tidak ada urusan dengan uang sama sekali di ayat ini. Tapi banyak pengkhotbah yang mata duitan mengkhotbahkan ngawur. Hidup berlimpah saudara, maka enggak kekurangan. Salah. Hidup bukan uang, ingat. Dan bagaimana mempunyainya? Dalam segala kelimpahan. Dalam bahasa Yunani menggunakan dua kata hidup. Yang pertama bios, kedua zoe, zoe, cari aja di terjemahan banyak. Bios itu jadi kata biologi. Bios itu hidup yang dari lahir sampai mati, itu bios. Tapi zoe itu hidupnya Papa sendiri. Dan ini luar biasa. Saya belum pernah ketemu tulisan yang lain selain tulisan orang-orang Tiongkok. Saudara, ternyata ditemukan oleh orang-orang Tiongkok berapa ribu tahun yang lalu. Baru dunia medis modern menemukan. Mengapa kalau ada ibu menyusui pasti tidak akan mens, tidak akan haid. Ternyata nenek moyang kita orang Tiongkok menemukan. Ketika mama itu menyusui, darah itu stop sampai di diafragma dan tidak turun sebab dia jadi as. Wih, itu luar biasa. Ya tepuk tangan lagi, itu dahsyat saudara. Jadi ASI yang warna putih, saya belum pernah nyoba, tapi dalam banyak cerita, kalau ASI itu dibiarkan kejemur, dia warna merah. Hebat sekali. Nah, ASInya mama itulah zoe untuk bayinya. Dahsyat sekali ini saudara. Maka itu ketika Tuhan Yesus datang memberi zoe. Zoe-nya bagaimana? Berkelimpahan. Artinya enggak habis-habis. Enggak habis-habis. Hidup Papa yang kita sedot
nggak akan habis. Buktikan lebih jauh. Donor darah. Tolong yang takut jarum bertobat. Apalagi yang punya tipe darah langka. Wajib donor. Penyesalan saya hampir nggak pernah nyesal apa-apa dalam hidup. Saya pernah rugi, saya pernah salah, saya pernah jatuh. Bertobat. Tapi satu penyesalan saya ketika saya mendekati umur 60. Kenapa? Karena nggak bisa donor darah. Walaupun diperiksa lagi bisa, ya udahlah. Saudara tahu nggak? Orang yang suka donorkan darah, dia lebih sehat daripada yang makan banyak vitamin. Kok nggak amin? Orang yang donor darah lebih sehat hidupnya. Karena ketika darahnya dibagikan, maka sumsum memproduksi darah baru. Tolong catat, transfusi pertama ditemukan oleh dunia kedokteran justru dengan kematian Tuhan Yesus. Yesus Kristus Tuhan kita adalah pendonor darah pertama di dunia. Dan dia berikan hidupnya kepada kita. Izinkan saya berkata, saya kenal Pak Gembala kita ini cukup lama. Dari belum menikah saya kenal mereka di Surabaya. Saudara lihat, mungkin ini satu-satunya gereja. Mungkin. Kalau saya berkata iya saya. Punya bangunan sehebat ini, enggak pernah minta jemaat. Aneh. Padahal gereja lain belum jadi apa sudah duit terusin khotbah. Loh betul tidak? Luar biasa. Singapore Care City Church adalah gereja, kalau saya tidak salah, adalah gereja Indonesia pertama yang punya gedung sendiri. Dan kita tahu bagaimana tes. Kok mati ini? Tes. Halo? Tes. Oh bisa lagi. Nyala. Oke. Lihat hidup gembala kita ini. Boleh nggak saya pakai kata? Yang nyedot berapa ribu? Tolong, berapa anak-anak panti asuhan kalau ditotal semua yang saudara hidupi mereka? Ada yang hitung nggak? Saya ingin tahu. Berapa? 900-an. Itu hidup yang berkelimpahan. Ini yang pertanyaannya. Harus berani berbagi. Sekarang kita mengerti. Nyedot Tuhan. Arti kita hidup dengan hidup Tuhan. 17 ayat 3. Upreach. Wah luar biasa. Bulan depan 5 Agustus saya akan mensyukuri 52 tahun saya jadi. Belum pernah khotbah dengan tema yang unik. Upreach baru hari ini. Terima kasih Pak Petrus kemarin jelaskan ke saya. Oke, Yohanes 17 ayat 3. Yang selama ini masih punya konsep kuno, hidup yang kekal itu hidup yang berjuta-juta tahun. Salah. Hidup yang kekal tidak ada urusan dengan waktu yang 24 jam. Baca sama-sama. Stop. Inilah hidup yang kekal itu. Berarti dijelaskan. Dan ini satu-satunya ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita apa itu hidup yang kekal. Baca 1, 2, 3. Yaitu bahwa kita mengenal apa? Satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau. Nggak ada hubungan dengan waktu. Yang kekal itu hanya sebuah pengenalan kepada Bapa dan kepada Tuhan. Bukan pengetahuan. Awas,
Saudara percaya setan selalu menyelewengkan? Loh betul tidak? Tolong jawab. Setan ngomong begini kepada Hawa. Mungkin. Perhatikan. Setan menggunakan dua kata kalau mulai mereka berfirman. Mungkin. Jikalau. Saudara tahu arti dua kata ini? Enggak pasti. Ragu-ragu. Ketika mereka datangi Hawa, mungkin kamu salah dengar Hawa. Imbang. Maka itu kenapa kartu kredit yang paling banyak pakai itu perempuan? Karena perempuan gampang didit gitu. Maka itu kenapa setan cari Hawa dulu, maka itu kenapa di dunia mana lebih terkenal, nenek sihir atau kakek sihir? Ya sudah. Jangan marah saya ngomong. Nah, ketika dia datang mencobai Yesus, kata jikalau engkau anak Tuhan. Aneh bukan? Loh dia itu siapa? Tuhan. Kenapa pakai kata jikalau? Buat bingung, ragu-ragu. Jangan terhadap dia itu kebenaran. Satu-satunya buku yang disebut kebenaran cuma itu. Nah, jadi ketika setan tahu hidup yang kekal itu bukan doa puasa. Ada yang ngotot. Saya pernah khotbah di satu gereja tentang puasa yang benar. Bukan nggak makan nggak minumnya, pokoknya saya sampaikan kebenaran. Nanti saya sampaikan. Ada yang marah saudara, karena saya bilang buat Tuhan bukan nggak makan nggak minumnya yang penting. Itu namanya mogok makan. Akhirnya Tuhan, yaudah daripada lu mati gua tolonglah. Bukan itu. Doa benar itu karena begitu sibuknya dengan Tuhan. Jangan dibalik. Maka itu kenapa banyak orang Kristen ketika gembala memberitahukan, saudara, Rabu depan kita puasa, jam 4 kita sama. Biasanya nggak ngerti, Selasa malam makan banyak-banyak. Salah itu. Kalau besok mau makan banyak. Seru ya? Nah, ini seorang bapak dia marah. Karena emosinya dia bilang, Pak Pendeta nggak tahu. Saya ini kalau puasa sebulan itu 40 hari. Lo nggak ngerti berarti. Lo ngerti nggak? Apa? Saya itu tahan tertawa. Cuma 30 hari kok kamu puasa sebulan 40 hari. Begitu saya diam, tahan tertawa, dia sadar. Salah. Jadi buat Tuhan, mengenal dia bukan dengan aktivitas rohani, ikut pelajaran Alkitab, rajin beri persembahan, berdoa, enggak. Dengar baik-baik. Hanya ada satu cara, dan dunia mengakui untuk kita kenal seseorang, bergaul. Kok enggak amin? Tidak ada cara lain untuk mengenal seseorang kecuali bergaul. Maka itu, mengapa Alkitab menulis orang pertama yang tidak mengalami mati, siapa namanya? Henokh. Kita buka Kejadian 5 ayat 22. Ada apa dengan Henokh? Ini dia Kejadian 5:22. Baca 1, 2, 3. Dan Henokh itu hidup bergaul dengan Tuhan selama 300 tahun lagi. Ayat 24, apa hasilnya kalau bergaul? Ayo 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan, lalu kenapa? Terjemahannya betul begini. Sebab Henokh sudah punya hidup yang kekal. Maka itu tidak mati. Ini luar biasa. Hidupnya Tuhan. Semua mengakui bahwa
kenal seseorang, ada masalah, Hanif? Ini operator saya itu asli orang Minang. Ya, saya tidak pernah merubah namanya. Namanya Hanif Umar Mursri. Hari ini hari bersejarah, 7 Juli 2022, saya pertama kali ketemu dia di sebuah mall di Pekanbaru. Hari itu dia mengalami zaman Tuhan yang luar biasa. Akhirnya saya ajak dia ke Jakarta untuk mengadu nasib. Nah sekarang dia orang hebat. Nah itu dia. Ada satu lagi anak saya orang Padang. Makassar, Padang. Rangga, sopir taksi Bluebird. Ada di sini ikut. Luar biasa. Saya tidak pernah mempengaruhi agama orang. Yang penting kamu dengar firman. Nanti firman memerdekakan. Kamu milih sendiri. Rangga, di mana kamu Rangga? Papa ingin lihat kamu. Rangga. Berdiri Rangga. Supaya dikenal. Mana Rangga? Oh ke toilet. Oh ya. Ya nanti balik ya. Oke. Saudara, ini anak-anak saya luar biasa. Saya nggak pernah Oke. Jadi bergaul itu satu-satunya cara untuk mengenal. Tapi setan merubah mengetahui jadi pengetahuan. Lahirlah teologi. Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Jadi kata teologi itu bagi Tuhan itu salah. Sebab teologi itu sejajar dengan biologi, antropologi, geologi, psikologi. Logi semuanya. Saya punya istilah karena saya orang Surabaya. Siapa mampu memasuk absolut dan tak terbatas ke otak yang cuma sebesar bakpao? Orang Surabaya bilang, beledos otakmu. Saya tanya itu apa? Bayangkan. Jadi mengenal bergaul itu nggak ada. Karena ada batasannya, menitnya, jamnya, detiknya pun dihitung. Luar biasa rumitnya untuk ketemu Tuhan saja. Maka itu hari ini kita belajar. Sedot Tuhan. Jadi hidup yang kekal, itulah Zoe. Yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus. Dan begitu dapat Zoe, berlimpah. Masih ingat ketika dia bertemu dengan perempuan Samaria? Kalau kamu minum air yang dari sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, nggak akan haus lagi. Bahkan air itu jadi mata air dalam hatimu, yang terus melimpah sampai hidup yang kekal. Wih, inilah hidup. Ini luar biasa. Bagian terakhir, bagaimana Abraham itu uprich, selalu hubungan dengan Tuhan. Kejadian 18 ayat 1. Ayo. Abraham itu. Maka itu di perjanjian lama, Abraham adalah disebut friend of God. Betul? Sahabat Tuhan itu orang pertama adalah Abraham. Dan ini dia. Kemudian Yahweh menampakkan diri. Saya tanya dulu. Apa kata lain? Ayo, dalam istilah rohani. Apa kata lain menampakkan diri? Cepetan. Apa? Datang. Apa? Menyatakan. Weh, yang umum. Jadi siapa? Kemudian Yahweh hadir kepada Abraham. Saya ingin merusak konsep agama di otak saudara dalam nama Yesus. Saya ulangi. Tuhan mau konsep agama itu dirusak di otak kita. Karena konsep agamawi itu yang membuat kita sulit bergaul dengan Tuhan. Karena dalam agama
dalam agama. Harus cuci ini, cuci itu, ganti ini, ganti itu, pakai ini, pakai itu. Lu betul tidak? Betul? Lihat, Papa hadir kepada Abraham lagi apa? Saya ulangi. Kemudian Yahweh hadir kepada Abraham dekat lontar banting di Mamre. Koma, baca. Sedang Abraham duduk di listrik gak zaman itu? Apa artinya orang duduk di pintu kemah pada hari panas? Ngadem, cari angin. Maaf ya. Abraham sedang angkat tangan. Oke. Saya ini kalau pas ngajar anak-anak, saya itu punya anak-anak. Menurut kalian, Opa Abraham itu gemuk atau kurus? Kalau saudara anak-anak jawabannya apa? Itu dia. Tidak ada anak yang saya tanya, Opa Abraham itu kurus, nggak ada. Saya nggak tahu kenapa mereka bayangkan Opa Abraham itu gemuk. Karena anak-anak lebih tulus daripada kita. Bayangkan orang gemuk, kepanasan, duduk di pinggir. Coba bayangkan, kira duduknya kayak apa? Ayolah. Maaf, kira-kira pakai baju enggak? Ya sudah. Surabaya bilang, ya enggak, Surabaya enggak usah tahu. Heran enggak? Yang maha kudus, yang maha besar, maha mulia, mendatangi kekasih dalam badan. Telat lagi. Jangan memberi hukum Taurat tambahan untuk jemaat, mesti doa jam. Mesti ini, mesti itu. Enggak, ini lo santai. Dan Tuhan pun enggak suruh malaikatnya. Kan mereka bertiga datang. Harusnya kalau Tuhan itu formal. Tolong kalian dua suruh pakai baju orang itu, aku mau ketemu. Kira-kira begitu enggak kalau Tuhan itu formal? Enak aja nemu yang maha besar. Pernah berani ketemu Ahok pakai kaos singkat? Cuma istilah saja, nggak bisa. Tapi Papa hadir. Itulah Abraham dengan Tuhannya. Saya menemukan jawaban. Israel. Ingat nggak? Wajah ketakutan melihat Musa bersinar-sinar. Nggak tahu karena dulu nggak ada cermin. Jadi turun, ketakutan. Akhirnya Musa pun terus lama saya menemukan. Apa ini artinya? Satu hari, ketika saya belajar kimia, cucu saya itu pantas. Pegang fosfor, tiba-tiba lampu dimatikan. Jadi ini seorang bayangan, maka itu obatan. Maka itu kalau khotbah pakai logika teolog, yang mendengar pasti alisnya gandeng, dahinya mengkerut. Kenapa? Mikir, karena itu logika. Tapi Roh Kudus mengajar saya,
membongkar Alkitab pakai logika anak-anak, ya jadi gampang begini. Setuju ya? Luar biasa. Maka itu pantas Tuhan Yesus berkata, suruh belajar kepada siapa? Supaya bisa masuk surga? Anak kecil. Jangan belajar pada pendeta, malah gak masuk surga, karena pendeta banyak politiknya. Setuju? Ya sudah. Anak kecil itu polos apa adanya. Maka itu saya bersyukur. Hampir 80% cara saya ngajar itu hasil dosen-dosen saya di sekolah minggu. Ketika saya belajar dengan anak-anak itu luar biasa. Bayangkan suatu hari saya ngajar tentang Nuh, saudara. Jadi anak-anak, karena nggak ada kapal zaman itu, maka Tuhan menggambar kapal itu supaya Nuh punya contoh. Kan nggak salah saya ngomong. Tiba-tiba seorang dosen saya bertanya, Tuhan gambar pakai kertas apa? Nah lu, ini masalah. Saya tanya teman-teman saya guru sekolah minggu, jawabannya, maka itu hati-hati. Saya malah disalahkan. Nah kalau saya punya kuliah dengan mereka, saya nggak bisa jawab, saya pasti gini, tunggu minggu depan saya akan jawab. Karena berarti saya minggu depan harus belajar ujian minggu depan ini apa. Hari Sabtu pagi saya baru ketemu jawaban. Dan jawabannya ada di Alkitab, Yohanes 8. Yesus melukis di tanah. Waduh, waktu saya dapat ayat itu, lulus saya minggu ini. Akhirnya saya masuk, anak, baca kamu Yohanes 8. Terus anak itu wajahnya, oh, jadi nggak punya kertas melukis di tanah. Gambarnya sudah gitu. Hebat ya? Nah, jadi saya percaya pada anak-anak. Opa Abraham itu gemuk, kepanasan. Bayangan duduknya, Tuhan hadir. Maka itu yang hari ini berkata, kok aku susah bertemu Tuhan? Karena kamu terlalu agama. Nah, jadi cucu ini fosfor. Oh, berarti 40 hari 40 malam. Saya pakai istilah, Musa nempel dengan fosfor itu. Betul? Iya, tepuk tangan dong, ini luar biasa. Dan Musa tidak tahu kalau fosfornya pindah ke dia. Dan wajahnya percaya. Saudara ingat, tidak pernah ada satu kata ketika Papa panggil Musa, Musa kamu naik puasa. Nggak ada kata puasa. Sama sekali tidak. Musa naik 40 hari 40 malam. Maka itu puasa yang saya pakai sampai hari ini adalah puasa Musa. Yaitu tidak makan, tidak minum, karena terlalu asik bergaul dengan kekasih surgawi itu. Sampai lupa makan, lupa minum. Ini puasa yang benar. Jangan puasa jam 4 buka. Puji Tuhan, 2 jam lagi, sabarnya. 2.50, puji Tuhan, dekat. 3.40, 20 menit lagi, aduh tunggu. 3.56, 4 menit lagi. Jadi puasanya ngeliatin jam aja. Nggak bersekutu dengan Papa. Teng. Puji Tuhan, puasa. Terus makan. Itu bukan puasa, goblok. Itu memindahkan jam makan. Jadi makan pagi, makan siang, digobel makan sore. Maaf, itu salah. Puasa itu kayak Musa. Begitu asiknya 40 hari 40 malam, maaf loh, tidak makan, tidak minum, tidak kencing, tidak berak, tidak tidur. Sebab dia ketemu sumber hidup. Maka kemanusiaan Musa disedot habis oleh Tuhan, dan Musa menyedot habis Tuhan. Dan percayalah, Soe disedot jutaan orang, miliaran orang gak akan habis. Karena Soe itu terus. Karena sumbernya di situ. Bayangkan kalau tema yang Pak Gembala berikan kepada kita, upreach. Wih, luar biasa. Hidup ini
nggak habis-habis. Dimakan orang banyak, disedot orang banyak, dipakai orang banyak pakai. Seperti donor darah tadi. Janji ya, pulang dari sini yang ngikuti di rumah juga, yang di Zoom, Instagram, Facebook saya, harus donor darah. Apalagi yang darah-darah langka. Harus. Saudara tahu menyelamatkan nyawa dengan darah kita. Wajib ya? Kok nggak ada yang ngamen? Kalau takut jarum, mulai hari ini latihan tusuk jarum terus. Supaya nggak takut. Lu serius loh. Saya tahu ini ada banyak yang takut donor darah, bertobat saudara. Itu cara penginjilan yang paling gampang. Memberikan nyawa untuk orang lain. Amin. Itu perintah Tuhan Yesus. Jadi percaya, anak-anak muda, remaja, orang tua, semua kita. Ayo kita upreach selalu Tuhan. Selalu Tuhan. Mengutamakan Dia. Bukan sampai jam doa, tidak. Tapi hubungan kita dengan Dia. Wih, dahsyat Tuhan kita. Kita sedang sucking Him. Nyedot Tuhan. Netek itu tadi. Hidupnya Dia berikan kepada kita. Maka hidup ini akan terbagi kepada banyak orang. Dan saudara tahu ketika Tuhan Yesus desak-desakan. Masih ingat? Desak-desak. Orang menyentuh. Siapa dia? Kalau sekarang, ini orang kanker serviks. 12 tahun pendarahan, saudara. Wih. Tiba-tiba Yesus tanya, siapa yang nyentuh aku? Petrusnya marah. Orang sebanyak ini. Yesus bilang, maaf, beda Petrus. Ada satu cara nyentuhnya beda. Dan aku merasa apa yang keluar? Kuasa yang keluar. Itulah upreach. Rajin-rajinlah menyedot Tuhan dalam hidup ini. Maka dampak kotoran-kotoran duniawi keluar semua. Istilah medis detox. Kalau soe itu masuk ke darah yang Maha Kudus ditransfusikan ke kita, racun bakteri jahat keluar semua. Hidup ini sehat. Dan orang-orang yang jumpa kita akan kena hidup itu juga. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Woi, luar biasa. Jadi tidak cuma doa, tapi sungguh-sungguh menikmati Tuhan.